Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selanjutnya hari ini kita sudah mulai aktif untuk belajarnya ya. Meskipun kalian di rumah, tapi kegiatan pembelajaran harus tetap berlangsung dengan baik. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Tati mengenai olahraga ya anak-anak. Nah, selanjutnya pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran tematik yang nanti akan kita pelajari adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di dalam pembelajaran nanti Ibu berharap meskipun kalian belajar dari rumah, tapi kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kalian tetap pakai masker, harus rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti di dalam kegiatan pembelajaran kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, untuk hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai nantinya. Nah, dari pembelajaran ini nanti kita akan belajar muatan pelajarannya adalah bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Oke, selanjutnya untuk anak-anak, nah nanti di dalam tujuan pembelajaran ini nanti anak-anak harus mengetahui tentang ide pokok dari suatu bacaan. Apa itu ide pokok? Kemudian nanti akan di IPA-nya nanti kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, dan untuk di MUPEL IPS-nya nanti kita akan belajar tentang negara ASEAN. Sebentar ya anak-anak, ini untuk materinya supaya bisa muncul. Nah, ini materi belajar kita nanti ya, PDR, belajar dari rumah. Mari kita ikuti bersama. Nah, anak-anak, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Nah, dari gambar ini kita bisa mengamati di sini ada hewan, ada sapi, ada kerbau, ada kelinci, ada ayam, ada burung, ya. Kemudian selain ada hewan, di sini kita juga melihat ada manusia. Di sini ada petani ya yang sedang menyiram tanamannya. Kemudian ada petani juga yang sedang memetik hasil kebunnya. Kemudian selain ada hewan dan manusia, kita juga melihat ada berbagai macam jenis tumbuhan. Nah, dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa di bumi ini ada beberapa makhluk hidup, di antaranya ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Nah, dari ketiga makhluk hidup itu yang paling sempurna itu adalah manusia. Karena manusia diberi akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat membedakan mana yang baik dan yang kurang baik. Oke, selanjutnya di situ ada hewan, ada berbagai jenis hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup. Kemudian ada berbagai macam tumbuhan ya. Tumbuhan itu sangat besar manfaatnya bagi makhluk hidup yang lain, karena tumbuhan itu salah satu makhluk hidup itu yang dapat membuat makanannya sendiri. Maka dalam ekosistem, tumbuhan itu dikatakan sebagai
produsen ya, karena kalau tidak ada tumbuhan, hewan juga tidak akan berkembang dengan baik, manusia pun juga tidak dapat bernafas karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, anak-anak, nah tadi ya kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Ya, di sini nanti kita akan belajar tentang tumbuhan. Yang akan kita pelajari nanti di sini adalah tumbuhan atau tanaman atau pohon jagung. Nah, bagaimana tanaman jagung itu bisa berkembang biak? Nah, ada di sini di buku kalian, mungkin di rumah kalian sambil buka buku kalian ya, di situ ada cara perkembangbiakan jagung. Nah, di situ terdiri dari 5 paragraf ya anak-anak. Nah, dari paragraf 1 kalian bisa baca sendiri di situ. Ya, contohnya misalnya di situ bunyinya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, itu tadi paragraf 1 ya anak-anak. Nah, dari bacaan ini nanti kita akan belajar tentang ide pokok ya. Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok atau biasa kita sebut dengan gagasan utama atau boleh juga kita menyebutnya dengan gagasan pokok. Ide pokok itu adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf yang baik itu pasti memiliki yang namanya ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok itu berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjelaskan ide pokok. Jadi, ide pokok dan kalimat penjelas itu harus saling berkorelasi dalam sebuah paragraf, sehingga paragraf itu nanti membentuk satu paragraf yang padu. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa ide pokok itu berbeda dengan kalimat utama. Ya, jangan salah karena kalian pasti sering ya keliru di situ antara ide pokok dengan kalimat utama. Kalau ide pokok itu pasti ada di dalam kalimat utama ya. Jadi cara mencari ide pokok nanti kalian harus mencari kalimat utamanya ya. Kalimat utama di dalam sebuah paragraf itu bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya, nanti itu kaitannya dengan jenis-jenis paragraf. Ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Oke, selanjutnya contoh tadi ada bacaan jagung tadi ya. Nah, dari bacaan jagung paragraf 1 ya, tadi yang sudah Ibu bacakan, itu bisa kita lihat ya, dari paragraf itu kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, kalimat utamanya berbunyi, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya Indonesia. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Kemudian, ide pokoknya bagaimana? Nah, ide pokoknya itu kita ringkas dari kalimat utamanya. Kita ambil intinya saja. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan makanan pokok di Indonesia. Sudah paham belum? Nah, nanti kalau kurang jelas ya, kalian bisa mencoba untuk paragraf 2 sampai dengan paragraf 5. Kalian coba tuliskan di buku tugas kalian ya. Untuk paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima, kalian tulis kalimat utamanya, kemudian dicari ide pokoknya. Ide pokoknya ditulis di bawah kalimat utamanya. Paham ya anak-anak tugasnya? Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, tadi dari perkembangbiakan
tanaman jagung, kita bisa menyimpulkan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua macam. Ada perkembangbiakan secara generatif dan ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan generatif itu seperti apa? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif sendiri pada tumbuhan nanti dibedakan lagi menjadi dua macam. Ada perkembangbiakan vegetatif alami dan ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami itu yang seperti apa dan perkembangbiakan vegetatif buatan itu yang seperti apa? Contohnya apa saja nanti akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Bisa dipahami ya anak-anak perbedaannya antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Intinya adalah kalau generatif, generatif melalui gen berarti melalui perkawinan. Kalau perkembangbiakan vegetatif itu berarti tanpa melalui perkawinan. Oke, selanjutnya. Nah, perkembangbiakan generatif itu yang melalui perkawinan itu biasanya diawali dengan penyerbukan dulu. Nah, penyerbukan kemudian baru pembuahan atau perkawinan tadi. Nah, penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, kemudian kalau pembuahan itu sendiri apa? Pembuahan atau perkawinan itu adalah peristiwa bersatunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina yang kemudian membentuk zigot atau calon individu baru pada tanaman. Oke, selanjutnya. Nah, mari kita amati bersama-sama ya anak-anak. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melalui bunga, karena bunga itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini kalian bisa mengamati bagian-bagian bunga. Kita ambil contohnya, di sini ada bunga sepatu. Kenapa yang dipakai adalah bunga sepatu? Ada yang tahu anak-anak? Nah, pasti ada yang tahu ya di rumah ya, bisa menjawab. Kenapa yang dipakai adalah bunga sepatu? Karena bunga sepatu itu memiliki bagian-bagian yang lengkap atau sempurna, bagian bunga yang sempurna. Makanya di sini Ibu ambil contohnya adalah bunga sepatu. Nah, dari bagian-bagian bunga di sini ada mahkota bunga, ada benang sari. Benang sari yang mana? Itu bisa kalian lihat ya. Nah, kemudian ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji, ada tangkai putih, kepala putih, tangkai sari, dan ada kepala sari. Nah, di sini bagian-bagian bunga ini ada mahkota. Mahkota itu merupakan bagian bunga. Mahkota itu merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai perhiasan bunga. Nah, fungsinya itu untuk perhiasan atau untuk menarik perhatian serangga. Karena mahkota itu kan memiliki warna yang indah. Bunga yang satu dengan bunga yang lainnya juga berbeda-beda warnanya. Kemudian ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian di sini ada putik ya. Putik ini yang tengah sendiri ini anak-anak. Nah, tengah sendiri itu adalah putik. Putik fungsinya sebagai alat kelamin betina pada bunga. Kemudian ada kelopak. Kelopak itu merupakan bagian bunga yang berfungsi melindungi bunga ketika masih kuncup. Jadi ketika bunga belum mekar itu dilindungi oleh kelopak bunga. Kemudian ada dasar bunga dan ada tangkai bunga. Nah, cukup jelas ya anak-anak.
Nah, oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ada penyerbukan. Penyerbukan atau kita bisa sebut dengan polinasi. Nah, penyerbukan tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Di sini ada beberapa jenis penyerbukan. Di antaranya ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ini berdasarkan jenisnya. Kemudian ada berdasarkan perantaranya. Perantaranya bisa dengan hewan, bisa dengan angin, ya, bisa dengan manusia, ya. Ada yang penyerbukannya juga dibantu oleh manusia. Contohnya seperti tanaman vanili. Nah, itu merupakan penyerbukan yang perantaranya adalah manusia. Selanjutnya ini ada gambarnya. Kenapa kok dikatakan penyerbukan sendiri? Karena penyerbukan sendiri itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga. Ya. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan tetangga itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain, tapi dalam satu tangkai. Jadi ada satu tangkai itu terdiri dari 2 bunga mungkin ya. Nah, kemudian jatuh ke bunga lain. Nah, itu tapi masih dalam satu pohon. Nah, seperti itu. Kemudian ada penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain yang berbeda pohon. Jenisnya masih sama, misalnya mawar dengan mawar, tapi pohonnya berbeda. Paham ya anak-anak? Kalau penyerbukan sendiri itu satu bunga, penyerbukan tetangga itu berbeda bunga, ya, tapi masih dalam satu pohon. Kalau penyerbukan silang itu berbeda bunga, tapi beda pohon. Sedangkan kalau penyerbukan bastar itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain tetapi berbeda jenis, ya. Jadi misalnya mawar dengan melati. Nah, itu kan sudah berbeda jenis. Itu namanya adalah penyerbukan bastar. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ya, bunga-bunga yang cantik dan indah itu tadi tidak hanya dimiliki oleh negara kita, tetapi negara-negara lain, negara-negara tetangga kita juga memiliki bunga-bunga yang cantik, ya. Contohnya ya, ada bunga sepatu. Bunga sepatu tadi tidak hanya ada di Indonesia saja, tetapi juga ada di Malaysia, ya. Kemudian ada lagi bunga, misalnya bunga Kamboja. Nah, itu juga tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi bunga Kamboja itu juga ditemukan di negara Laos. Nah, baik anak-anak. Nah, negara-negara tetangga kita yang masih dalam satu kawasan, ya, itu dinamakan dengan negara dalam satu kawasan, itu namanya adalah dalam satu region, ya, satu kawasan. Nah, kawasan kita itu terletak di mana? Di Asia Tenggara. Nah, di Asia, ya, kita termasuk di dalam benua Asia. Nah, benua Asia itu kan sangat luas. Nah, kita lebih tepatnya berada di Asia Tenggara. Kita ikut tergabung di dalam organisasi yang namanya ASEAN. Ada yang tahu anak-anak ASEAN itu apa? Nah, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Nah, jadi di situ adalah perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. Nah, di situ ada berapa negara yang tergabung dalam ASEAN? Nah, mari kita pelajari bersama. ASEAN pada awal berdirinya, ya, di situ hanya terdiri atas 5 negara. Salah satunya adalah
Indonesia, negara kita. Nah, selanjutnya Indonesia itu sebagai pemrakarsa berdirinya ASEAN. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Filipina. Nah, itu adalah 5 negara pendiri ASEAN. Ya, ASEAN pertama kali berdiri diadakan itu adalah di Bangkok, Thailand. Ibu kota negara Thailand di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Ya, ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, dasar terbentuknya ASEAN itu adalah dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, dari 5 negara pendiri ASEAN itu ada salah satu negara yang tidak pernah mengalami penjajahan. Di situ adalah Thailand. Nah, negara Thailand tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Oleh karena itu, terbentuknya ASEAN itu juga diselenggarakannya di Thailand. Nah, selanjutnya setelah Thailand menyusul ada Laos, ada Kamboja, ada Myanmar, ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, dan yang terakhir adalah Kamboja. Nah, jadi negara ASEAN sekarang berjumlah 10 negara. Nah, di situ kalian bisa melihat ya, ada negara-negara ASEAN dan bendera-benderanya. Kalian bisa mengamati, kalau Indonesia kalian tidak asing ya. Kalian tahu pasti benderanya adalah merah putih. Singapura hampir sama, merah putih, tetapi di situ ada bintang dan bulannya. Nah, kalian bisa amati sendiri untuk kenampakan alam dan kenampakan buatannya, kemudian kondisi geografisnya, kalian bisa pelajari di buku kalian masing-masing ya anak-anak. Kalau yang ini materi ASEAN, kalian harus banyak-banyak membaca. Kalau kalian tidak membaca, nanti kalian tidak akan tahu ya keadaan geografisnya masing-masing negara ASEAN. Misalnya contoh Indonesia. Indonesia di situ kenampakan alamnya ada gunung, sungai, danau. Nah, kenampakan buatannya mungkin di Indonesia ada Borobudur, ada Prambanan. Kemudian ada mata uangnya, ada rupiah, ibu kotanya di Jakarta, nah, dan sebagainya. Ya, untuk negara yang lain nanti kalian bisa baca sendiri di buku kalian masing-masing. Untuk selanjutnya tadi ya, pendiri ASEAN itu terdiri dari 5 negara. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya untuk negara keenam adalah Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian yang ketujuh ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995, dan pada tanggal 23 Juli 1997 ada Laos dan Myanmar yang bergabung bersamaan, dan yang terakhir bergabung menjadi negara ASEAN adalah Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April tahun 1999. Nah, demikian ya anak-anak pembelajaran kita pada siang ini ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas nanti kalian bisa mencari sendiri di buku atau mungkin bisa di Google, atau mungkin kalau kurang jelas bisa tanya ke orang tua ya. Jadi banyak sumbernya ya yang dapat kalian pelajari. Nah, cukup sekian dari Ibu. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, banyak-banyak membaca dan banyak berlatih. Untuk
mereview pembelajaran kita, nanti Ibu akan mengirim link soal yang akan kalian kerjakan, kemudian kalian kirim, nanti nilainya akan Ibu rekap ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat siang, tetap semangat ya, tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.